biar nanti share lagi nanti di YouTube kalian tonton. Suatu bilangan A kita kalikan dia sebanyak 5 kali. 5 kali sini ya, 5 kali. Jadi yang singkatnya ini kita buat menjadi A pangkat 5 itu dulu. Jadi kalau ada A pangkat 3 berarti A-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, contohnya kita buat contoh 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini sebenarnya 2 pangkat 3 gitu. Jadi ini 8 ya. Atau kita buat kebalikan. Jadi kalau dia B pangkat 3 berarti itu artinya B dikali B dikali B sebanyak 3 kali. Berarti B pangkat 3 kembali dia ke awal. Oke. Ini masalah perpangkatan. Jadi sebenarnya perpangkatan bilangan bulat sama bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif dia sama. Cuman membedakannya nanti tanda negatifnya ya. Jadi maksudnya gini, jika minus 3 di pangkat 4 minus 3 pangkat 4 ini minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 sebanyak 4 kali. Oke, berarti caranya kita kalikan minus 3 kali minus 3 9 kali minus 3 jadi negatif ya. Jadi minus 27 kali minus 3 dia jadi positif. Atau minus 3 pangkat 3 ini minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 berarti minus 3 minus 3 kali minus 3 9 positif dikali minus 3 minus 27. Jadi hanya membedakan di tanda. Jadi kalau kita dapat dari kesimpulan yang dua, berarti setiap bilangan negatif kita pangkatkan dengan bilangan genap. Bilangan negatif kita pangkatkan bilangan genap. Nah, jadi kesimpulannya nanti gini biar nggak susah. Bilangan negatif pangkat genap, oke, pangkat genap, maka hasilnya nanti ini adalah positif. Jadi kalau misalnya susah, misalnya 5 pangkat 6, minus 5 pangkat 4 misalnya. Jadi mungkin kita bingung nanti mengalihkan seperti ini tadi kan. Contohnya ini tadi, minus 3 kali minus 3, 9 kali minus 3, minus 27 kali minus 3 gitu. Jadi cukup aja 3 aja dia dipangkatkan sebanyak 4, kita kalikan 4 kali, nggak usah minus 3-nya. Jadi kalau dia bilangan negatif, kita pangkatkan dengan ganjil, maka ini nanti negatif. Jadi caranya supaya mudah, kalau misalnya minus 3 pangkat 3, ya nggak usah minus 3 kali minus 3, 9 kali minus 3. Kalau dia 15 kali, minus 3 kali ini positif. Kalikan lagi negatif, nggak usah. Jadi asal dia pangkat negatif, pangkat ganjil, langsung aja buat tanda negatif. Berarti 3-nya aja dipangkatkan. Biar nggak susah kali. Itu. Jadi ada tadi pertanyaan teman kita masalah contohnya katanya gini ya. Contoh setengah pangkat 3 gitu kira-kira ya, dikalikan setengah pangkat kalian sudah belajar pangkat negatif? Udah? Misalnya pangkat minus 2 dikali setengah pangkat 4. Nah ini bagaimana? Nah itu. Jadi sebelum kita menyelesaikan hasilnya, maka kita harus melihat dulu bilangan pokok. Nah, berapapun sebenarnya di bawah, sama nanti cara penyelesaiannya. Oke, kita buat aja dulu ya. Atau kita buat tambah satu lagi ya, setengah pangkat minus 6. Biar bagus sedikit dia. Oke. Jadi cara penyelesaiannya, kita harus perhatikan dulu bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama semua setengah. Jadi berarti sebelum ini kalian sudah belajar jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya belum?
Kalau kita pangkat negatif belum ada, berarti ini pangkat M tambah N dia. Iya, pas ya. Berarti ya sudah. Oke. Jadi caranya ini bilangan pokoknya tuh basis bisa, basis sama. Oke. Jadi kalau dia sama maka di sini bilangan pokoknya juga sama dengan yang ini tadi, hanya saja eksponennya atau pangkatnya kita tambahkan. Jadi caranya gimana? Ya setengah di pangkat 3 tambah minus 2 atau boleh kurang 2 nggak masalah. Baru tambah 4 tambah minus 6 atau dikurang 6 sama ya, tambah minus 6. Oke, jadi setengah 3 kurang 2 1 tambah 4 5 pangkat minus 6 5 tambah minus 6 minus 1 kan gitu. Jadi berapa nilainya setengah pangkat minus 1? Setengah pangkat minus 1 sebenarnya artinya ini 1 dibagi setengah, itu artinya setengah pangkat min 1. Kalau 2 pangkat min 1 artinya 1/2. Kalau 3 pangkat minus 3 pangkat min 1 berarti 1 per, gitu dia. Artinya angka yang di sini yang di dalam. Oke. Bilangan pokoknya tadi dia ke bawah jadinya. Berarti setengah pangkat min 1 per, ya setengah. Bilangan pokoknya sama. 1 dibagi setengah berapa? 1 bagi setengah ya buat aja 1 dibagi setengah. Ya berarti 1 dikali 2/1. 1 kali 2/1 2, berarti di sini 2. Belum sampai sini? Belum. Jadi yang sampai yang tapi ada itu. Ini tadi kita masuk di bentuk perkalian. Jadi kita masuk di bentuk penjumlahan, pembagian, nanti kita kerjakan ini semua ya. Kita masuk di bentuk pembagian. Yang tahu kalian bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama dengan mungkin bentuk baginya beda. Ya. Atau gini buatnya bentuk baginya nggak masalah, sama. Berarti dia A pangkat M kurang N. Oke. Kita buat ini tadi contohnya. Yang gini. Oke, misalnya setengah pangkat 3 dibagi setengah, atau nggak usah dulu setengah ya, nanti terlalu ujak bikin kalian pun nanti bisa. Nanti kita buat contoh yang bilangan biasa, baru kita buat yang bilangan pecahan. Contohnya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Pembagian ya, konsep pembagian bilangan pokok lihat sama. Kalau dia sama berarti 2 pangkat 4 maka kita kurang 3. Berarti 2 pangkat 1, 2. Jadi kalau ada nanti soal 4 pangkat 3 bagi 2 pangkat 2, ini berapa? Ada soal ya ada. Berarti caranya bagaimana? Baru kita masuk di sifat jika A pangkat M dipangkatkan lagi dia dengan N, maka hasilnya AM kali N. Iya, A pangkat M kali N, gitu dia ya. Oke, berarti artinya karena ini bilangan pokoknya nggak sama, konsepnya dia harus selalu sama. Harus selalu sama biar bisa kita sederhanakan seperti pembagian ini tadi. Ini mana tadi bagi ya ini ya. Jadi ini kita buat menjadi 4 itu berapa pangkat berapa kita buat? 2 pangkat 2, baru kita pangkatkan lagi dengan 3. Ini 2 pangkat 2. Bisa dimatikan. Bisa. Jadi berapa hasilnya? Pangkat 3 gitu. Jadi biar gampang dia, kita kalikan aja ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, maka pangkatnya
kita kalikan ya, 2 kali 3 per 2 kuadrat. Jadi sebenarnya bisanya kita matikan ini tadi, cuman duanya harus kita ikutkan ya. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Oh, tapi nggak bisa kita kurang langsung ya. Nggak bisa bagikan ya, 2 pangkat 3 karena ini kurang-kurang. 2 pangkat 6 kurang 2. Berarti jawabannya 2 pangkat 4 ya. Nggak bisa langsung. Ini dia bentuk A pangkat M dipangkatkan dengan N. Oke, ada lagi. Kita menentukan nilai ya. Berarti hasil, berarti 5 ditambah 3 kali 2 pangkat 4. Jadi bentuk aljabar yang paling tinggi kedudukannya itu adalah perpangkatan ya. Waktu SD dulu kita mana lebih tinggi, kali, bagi, tambah, kurang kan gitu ya. Sekarang kita naik lagi, ada ditambah perkembangannya pangkat. Sebenarnya ini perkalian berulang. Jadi caranya 2 pangkat 4-nya dulu kita sederhanakan. Oke. Berarti 5 ditambah 3 dikali 2 pangkat 4-nya berapa? 16. Oke. Berarti kita kalikan lagi. Setelah pangkat kali 3 kali 16 48. Gitu ya. Itu nanti dia caranya. 5 ditambah 48 53. Udah, itu bagian A. Nanti kita kembangkan lagi soalnya. Bagian B, setengah dipangkat 6 pangkat 3 dikurang 4 kuadrat. Sebenarnya ini nggak terlalu susah nih soalnya. Ya udah, setengah dikali. Jadi kita cukup yang pangkatkan dulu. 6 pangkat 3. 6 pangkat 2, 36. 36 kali 6 216. Oke. 4 pangkat 2 16 ya. Berarti ini setengah kali 200 kan gitu ya. 100. Jadi ini perkembangan soalnya ya. Kita masuk bagian C-nya. 8 ditambah 3 dikali minus 3 pangkat 4. Berarti yang pertama kita kalikan pangkat. Tadi sudah ada kita buat bahwa minus 3 dipangkatkan 4. Kalau dia pangkat genap, maka langsung aja dia 3-nya kita pangkatkan 4 ya. Karena positif. 81 kan gitu ya. Ya, kali 81. 8 tambah 3 kali 81, 243. 243 tambah 8, 251. Nah, gitu ya. Bisa ya? Baru kita masuk bagian D. D 6 pangkat 4 dikurang 4 pangkat 4 bagi 2. Oke. Adanya kita buat cara yang lain, tapi mana nanti lebih mudah kalian rasa itu kita buat ya. Coba kita buat alternatif yang lain biar jangan model-model gini aja. 6 pangkat 4 itu 6 itu bisa kita buat 2 dikali 3 ya. Nanti kita lihat mana lebih mudah. Kan sama kan? Baru dikurang 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 pangkat 4. Nah gini. Ngerti? Oke, kita bagi 2 gitu maksudnya. Bisa? Jadi ini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4 dikurang ini jadi 2 pangkat 8 ya per 2. Jadi ini kita kurangi 1 aja dia pangkatnya. 2 pangkat 4 dibagi 2 berarti jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kali ini kita kalikan aja lah.
kali 81 ya. 81. Ini 2 pangkat 3 ditambah 5. Pas? Tambah 5. Kalau sebelumnya ini belum kita bagikan. Belum kita bagikan 2 pangkat 8 bagi 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 3 ini kali 81 kuat bisa ngerti? Kuat ini jadi 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 3 81 kurang 16. 2 pangkat 3 8. 81 kurang 16 65. Pas? Berarti 40, 4, 48, 52. Oke, kita buat secara biasa saja. Sudah latih Kak Kena. Manualnya saja kita buat ya anakku. Karena ini juga lebih bagus manual sebenarnya. 6 pangkat 4 berapa? 36 kali 36. 1096. 36 kali 36. 36 kali 36. Berarti 6 pangkat 4 tadi 1296 dikurang 4 pangkat 4 256. Langsung aja kita buat bentuk bagi gini ya nak. Biar jangan lama kita penyelesaiannya nanti. Berarti 0 4 0 1 pas ya. 1296. Oke, berarti ini pembagian ini lagi jadi masalah nanti kalau nggak paham. Oke, 1040 coba bagi 2. Jawabannya 1 di pangkat berapapun hasilnya 1. Berarti sama artinya ini 1/4 pangkat 4 1/4 pangkat 4 artinya. Bisa. Karena 1 di pangkat berapapun 1. 4 pangkat 4 berapa? Sudah ada tadi kan? 256 ya? 256. 4 pangkat 1 8 832. Udah salah kita dari tadi. 4 pangkat 4 bukan 256. 4 16 64. Oh, pas ya. Berarti 256 dikali pangkat genap. Setiap pangkat genap positif. Berarti 1/9. Berarti 1 perkalikan. Ya. 9 kali 2 56. 54 45 50 5 18 23 gitu ya. Ya udah. Karena kita menentukan hasil. Ya, kita menentukan hasil disuruh. 54 5 45 50 5 18 23. Oke, gitu. Ya. Sama dengan yang ini tadi, hanya saja ini nanti bernilai minus dia ya. Minusnya nggak ikut dikuadratkan. Ngerti maksudnya nak? Kita coba aja ya. Ini tetap 1 per berapa tadi? 256. Ini bagi ya. Oh, bagi. Beda sedikit ya. Tadi kali. Berarti kita bagikan dengan minus. Ini hanya sepertiganya di kuadrat. Ini hanya sepertiga di kuadrat. Minusnya tetap ada. Berarti sepertiga kuadrat 1/9. Satunya tetap ya nak, karena pangkat berapa? 3 pangkat 2. Berarti 1/256 kita kalikan dengan balikkan. Ini bagi berubah jadi kali. Maka kita membuat penyebut ke pembilang atau sebaliknya pembilang jadi penyebut. Berarti -9/1 kali -9 saja. Oke, maka ini hasilnya -9/256. Nggak ada hubungannya 9, nggak bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 9, nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa, karena dia bilang pokoknya 4. Wah, gitu dia kira-kira. Oke, itu presentasinya.